Ya, apa kabarnya semua? Mana dari Keningau? Apa kabar dari Keningau? Kalau satu-satu besok pagi lah kita habiskan. Dari Sabah mana? Dari Sabah? Dari Alken mana? Tepukan kepada Anda ya, karena sudi hadir ya pada pagi minggu ini ya. Jadi bagi mereka yang baru bangun, tidur balik dan bangun balik untuk datang ya, bagi tepukan kepada mereka yang sedang berpuasa ya, karena juga sudah hadir pada pagi malam ini ya. Jadi hari ini kita bersama-sama sekali lagi untuk ya menghadiri latihan pengedar baru ya. Jadi siapa yang merasakan dia masih baru? Saya pun rasa masih baru tahu ya, sebab saya bersama dengan orang yang sangat muda tetapi sudah mencapai kejayaan yang begitu besar ya. Jadi hari ini mungkin adalah titik mula kita ya dalam perjalanan kita untuk hari esok ya. Kita tahu bahwa apa saja yang kita lakukan kemarin ya, hasilnya akan kita nampak besok ya. Jadi mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan pada hari ini akan menjadi titik mula kita ya untuk melihat sesuatu yang baru pada hari esok ya. Jadi tepukan kepada Anda ya semua ya. Jadi hari ini sebenarnya saya akan menjadi speaker yang pertama bercerita tentang apa ini MLM ini. Apa ini berlipat-lipat ganda ini ya. Saya akan coba sampaikan supaya kita tidak keliru lagi ya. Saya pergi mana ini ya. Mungkin di rumah ada orang bertanya, kau pergi mana hari Minggu pun kamu mau jalan? Bukan hari Minggu kita pergi piknik kah ya, kita ada rancangan kah? Semua batal ya. Siapa yang membatalkan program dia hari ini dan datang ke LPB? Angkat tangan. Wah, ada yang datang di LPB tetapi dia batalkan datang, dia pergi lain tempat ya. Apapun ya, tepukan kepada mereka sebab LPB yang akan datang pun masih ada ya. Jadi sebelum saya bermula ya untuk berkongsi tentang apa sebenarnya ya kerjaya kita ini ya, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada syarikat karena memberikan saya peluang sekali lagi untuk berada di pentas ini ya, berkongsi ya tentang industri MLM ini ya. Jadi tepukan kepada syarikat kesayangan kita ya, syarikat Alken ya, syarikat yang telah membawa kita ke tahap yang begitu jauh pada hari ini dalam industri MLM. Dan tidak juga saya lupa kepada barisan-barisan para upline saya. Mereka lah sebenarnya menyebabkan saya di sini. Tanpa mereka sebenarnya tiadalah saya di sini ya. Tiadalah MCCM Andrew atau si pindik-pindik tagap-tagap itu ya. Apapun ya, tepukan gemuruh kepada ya insan yang saya hormati, saya sayangi, upline saya MCCM Sylvester Chi dan juga ya istri beliau MCCM Chi Seng Tek ya, tepukan kepada beliau ya, MCCM Lim Sui Lee dan Josephine ya, dan juga istimewa kepada insan yang menjadi bapak kita di Alken ya. Kita menggelar beliau sebagai Bapak Alken Sabah, tidak lain tidak bukan ya MCCM SAB jutawan kita yang keempat di Alken, Mr. Seng Kok Meng ya, tepukan kepada beliau. Jadi hari ini kita akan berkongsi tentang memahami pemasaran pertumbuhan berlipat ganda ya. Ini adalah suatu industri yang mungkin ya 10 tahun yang lalu saya pun kabur-kabur ya. Saya menganggap MLM ini adalah satu kerja yang akan menyuruh saya ya untuk berjalan bawa produk, ketuk pintu, itulah andaian saya ya. Tetapi melalui sistem pendidikan Alken sebenarnya hari ini saya memahami kenapa lebih daripada 20% jutawan di Amerika berada dalam industri kita ini ya. Jadi tepukan kepada syarikat Alken. Jadi hari ini biasanya ya, kadang-kadang kita bertanya, adakah kejayaan saya menghasilkan pendapatan atau kejayaan ya? Apa boleh buat? Ini saja yang saya dapat ya. Baru-baru ini saya jumpa seorang kawan, kau masih lagi kerja di sana, di mana lagi saya mau pergi? Pernah dengar ini cakap ya? Kau masih lagi di sana, di mana lagi saya mau pergi? Saya tunggu pincin sudah
Ya, terlalu muda untuk besar, tetapi tua sudah untuk orang ambil balik kerja, dia bilang. Ya, jadi teruskan sajalah, tidak lama lagi. Nantilah saya ikut kau bila saya pincin. Ini selalu saya terima. Tapi apapun, ya, sebenarnya karena mereka tidak memahami kerjaya ini. Kalau mereka paham seperti yang membatalkan program itu dan datang pada hari ini, pastinya dia juga ada di sini pada hari ini, betul tidak? Ya, jadi tepukan sekali lagi kepada diri Anda, ya. Jadi adakah kerjaya Anda menghasilkan pendapatan atau kejayaan? Sudah pasti manusia ini orang bilang, ya, karena bagi betis mau paha, betul tidak? Dia tahu karena bagi paha mau badan mengkali. Ya, sudah karena kasih badan semua saya mau, ya. Sudah karena semua cukuplah saya mau satu lagi, ya. Tetapi ini sebenarnya manusia, ya. Apapun kita semua ingin keluar daripada, ya, apa yang kita hadapi pada hari ini, ya. Seperti saya juga, ya, apabila saya bermula, ya, melihat keadaan kehidupan ini, memang saya tertekan, ya, sebab bermulanya saya daripada keluarga yang susah, ya, dan mempunyai angan-angan, ya, harapan atau impian yang besar. Tetapi bagaimana? Cara yang saya tahu hanyalah untuk melanjutkan pelajaran. Saya melanjutkan pelajaran, punya lanjut, ya, sampailah umur pun sudah lanjut, ya. Bila balik sini, ingatkan masa depan itu boleh tahan. Rupa-rupanya sama juga, ya. Jadi hari ini sebenarnya saya sangat bersyukur, ya, dan berterima kasih kepada Tuhan karena saya dipertemukan dengan satu kerjaya yang saya tidak pernah jemu, ya. Setiap hari saya memikirkan kerjaya ini, setiap hari saya sebenarnya terbakar sendiri, ya. Jadi kalau kamu nampak saya senyum sendiri, jangan heran, saya terbakar itu, ya. Boleh, ya? Oke. Jadi karena saya sudah memahami kerjaya ini, ya. Jadi saluran, ya, pendapatan konvensional yang sah, yang biasa, ya, yang biasa kita lakukan, ya. Apabila kita habis sekolah, ya, biasanya kita bercerita tentang cari kerja, betul tidak? Ya, mau habis sekolah sudah mau cari kerja. Tiada orang yang habis sekolah terus mau cari duit, betul tidak? Habis sekolah kau mau cari duit, dia bilang, mesti mau cari kerja dulu baru ada duit, betul tidak? Ya, kalau tiada kerja ada duit. Kalau tiada kerja ada duit. Banyak orang di luar sana tiada kerja? Banyak, ramai orang yang tiada kerja, betul tidak? Tetapi sebenarnya benarkah itu tiada kerja? Tidak benar, ya, sebab ini adalah kerja yang mengikut pilihan kita, ya. Tidak ada syarat di sini, ya. Tetapi apapun, ya, kita punya saluran pendapatan konvensional yang biasa kita, ya, faham ialah makan gaji, ya. Makan gaji, punya makan gaji sampai retire, gaji sudah habis makan, ya. Jadi tidak tahu di mana lagi mau cari gaji, betul tidak? Ya, sedih saya melihat, ya, kawan-kawan saya yang lebih senior daripada saya, tidak jauh juga senior dia, tahu, lebih kurang 5 tahun senior dari saya. Sekarang dia pakai baju yang lain sudah. Kalau dulu lain dia punya baju, sekarang dia punya baju sudah pakaian yang lain, ada uniform, ya. Tetapi bila saya lihat balik, ya bagus juga, sebab dia teruskan makan gaji, ya. Teruskan makan gaji, sebab gaji selepas ini sudah habis, ya. Jadi ini sebenarnya adalah biasalah, kita punya mentality itu ialah bahkan gaji itu lebih stabil, betul tidak? Setiap bulan tuk mesti ada punya, tidak pernah tidak ada. Kalau buat bisnis belum tahu lagi ada orang yang pergi beli barang kita, betul tidak? Itu yang kita takut, ya. Kita mau jual barang tidak orang beli, itu saja. Tapi kita tidak pernah memikirkan bahwa kalau saya jual barang banyak orang beli, betul tidak? Ya, tetapi bila saya cari kerja, saya dapat kerja, mesti kena gaji. Ya, itu dulu mungkin. Tetapi hari ini ada yang tengah-tengah kerja dapat surat, dalam dia sotong. Ya, kenapa ini? Saya bagus kerja, serikat itu yang mau tutup. Ya, jadi terpaksa kita keluar. Apalagi industri profesional. Ini juga satu impian saya. Ya, untuk, ya, satu hari nanti bila saya kembali daripada overseas bersekolah, ya, saya akan, ya, 2-3 tahun 5 tahun begitu, saya akan memulakan kerjaya saya sebagai seorang ya, seorang profesional, ya. Kunun mau pegang pen saja dengan chop sign, ya, itulah angan-angan dia. Tapi bila sudah sampai sini kan sudah ramai orang yang ada chop, sudah ramai orang yang boleh sign, tetapi yang mau desain itu tidak banyak. Jadi macam mana?
Ya, ini sebenarnya adalah saluran biasalah ya. Pertukaran massa untuk uang, pendapatan berhenti apabila kerja berhenti ya. Pertukaran massa untuk uang, pendapatan berhenti apabila kerjaan berhenti. Ini biasalah ya. Kalau kita sudah retire ya, ada pendapatan lagi kah? Saya rasa orang yang ada pensiun itu adalah ya separuh daripada gaji dia. Jadi dia punya activity pun separuh lagi. Ya, tidak berapa senyum, sudah sepenyum dia pun separuh lagi, kan? Oke, itulah keadaan dia ya. Dan pendapatan terhad tiada kebebasan. Adakah cerita kerja lepas itu pendapatan tidak pandai putus? Saya sudah mau jalan sudah bagi dengan anak lagi. Itu anak sudah mau jalan sudah bagi dengan cucu lagi. Itu cucu mau jalan sudah bagi dengan cicit lagi. Adakah? Mana ada, betul tidak? Kalau kita tidak memahami pembesaran berlipat ganda ini ya. Jadi kerja makan gaji tidak menjamin kejayaan ya. Kalau kita bekerja kita akan bersara, betul tidak? Sebab kejayaan itu hanya datang pada orang yang mempunyai kerjaya ya. Kalau kita bekerja kita hanya akan bersara ya. Jadi siapa yang mau dekat bersara sudah, dan rasa-rasa dia pun berjaya juga, tidak ramai. Kalau kita bekerja dan kita berjaya, susah hati saya, dari mana pula datang punya kejayaan kalau kita bekerja, betul tidak? Ya, jadi ini sebenarnya adalah perkara yang biasa ya. Kerja makan gaji tidak menjamin kekayaan ya. Jadi kaidah memperoleh kekayaan tradisional yang biasa ialah berniaga sendiri, betul tidak? Saya mau buka bisnis ya, tarik IPF ya, lepas itu labur buat bisnis. Apa bisnis? Apa saja ya, apa saja pun boleh ya. Jadi ini sebenarnya adalah kaidah yang biasa yang kita lakukan ya. Dan apalagi yang boleh kita lakukan ya, perniagaan franchise ya. Dua perkara ini ya. Jadi coba kita lihat apa sebenarnya dua kerja ini ya. Dia memerlukan syarat yang sangat-sangat penting untuk kita ya melakukan kerja ini. Yang pertama ialah syarat perniagaan sendiri ini ialah kemahiran usahawanan kita ya. Dia kembali kepada kita ya. Apalagi sumber modal ya, modal mau besar ya. Berapa modal untuk kita buka satu kedai kopi ya? Mungkin besar, betul tidak ya? Apalagi pekerja, kita perlu pekerja lagi ya. Kalau tiada orang di sini yang bekerja, kita kena ambil daripada lain negara, kita kena jamin lagi, betul tidak? Siapa yang jadi penjamin sini? Pasti ada itu 2-3 orang ya. Murahkah mau jamin pekerja? Tidak murah ya. Apalagi ya, menghadapi risiko yang tinggi ya, dan lokasi dan sebagainya. Ini adalah syarat ya apabila kita melakukan kerjaya yang apa? Kerjaya berniaga sendiri ya. Apalagi syarat perniagaan franchise pula ya, faktor sumber, kemahiran perlu ada, kemahiran keusahawanan, sumber modal perlu ada, pekerja, risiko yang tinggi, lokasi dan pengalaman dalam mengendalikan sistem franchise itu ya. Tetapi adakah suatu yang kita buat tetapi menghadapi risiko yang rendah ya? Mau kerja sedikit tetapi mau untung banyak, ada? Jangan terus-terus pikir begitulah. Kerja dulu baru untung banyak juga ya. Sebab ini berlipat ganda kita punya cerita ya. Jadi ada masalah teknikal, oke. Jadi wujudkah industri sedemikian? Wujudkah? Inilah sebenarnya yang kita kongsikan di sini ya. Wujudnya suatu industri yang risiko dia kecil saja ya. Siapa yang melabur bersama dengan Elken ya, yang boleh membuatkan dia itu muflis? Ada? Saya labur 75 ringgit, saya bankrupt terus. Ada? Ya. Ataupun siapa yang sayang betul dengan 75 ringgit dia itu, simpan di bank supaya dia dapat 751 tahun. Ada? 75 ringgit dapat 7 ringgit setengah kah? Ada dapat?
Saya tidak tahu lah, simpanlah 7,5 1 tahun. Mau ya? Jadi ini adalah pelaburan sebenarnya yang sangat-sangat sedikit risiko ya. Jadi wujudkan industri sepikian, peluang untuk memperoleh kejayaan dan berisiko tinggi. Inilah yang kita cari ya. Jadi inilah yang kita ceritakan. Ya, pemasaran pertumbuhan berlipat ganda ini ya, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Ya, bermula daripada satu ya, tidak ada akhirnya. Ya, langit itu adalah dia punya had. Sky is the limit dibilang ya. Macam hari ini ya, mungkin ya saya digelar sebagai MCCM Bumi Putra karena dulu saya hanya satu orang mungkin yang mau jadi MCCM, tapi hari ini siapa yang mau jadi MCCM? Semua, bagi tepukan, semua mau jadi MCCM ya, karena kita sudah ada itu peluang ya. Jadi contoh terbaik pemasaran berlipat ganda adalah industri ini ya, industri MLM ya. Siapa yang tidak paham apa itu MLM ya? Makan lalut malam ya, meet, love and multiply. Sebenarnya ini ada lebih dekat sudah ya. Tetapi apa itu ya? Ialah multi level marketing ya. Multi level marketing pun memerlukan meet, love and multiply juga, betul tidak? Oke, tapi multiply yang lain punya lah ya, yang bagus punya ya. Jadi MLM itu sebenarnya adalah pasaran berangkaian ya, sangat jelas. MLM adalah pasaran berangkaian ya. Kita punya sasaran itu adalah rangkaian yang kita bina itu ya. Kalau rangkaian kita itu besar, bermaksud ya, kita punya industri MLM itu pun besar juga ya. Hari ini siapa yang tidak mau bergelar sebagai seorang yang berjaya? Semua kita mau berjaya, betul tidak ya? Kalau dulu orang-orang berjaya ini kita kenali dengan ahli koprat, betul tidak ya? Jadi kita mau menjadi ahli koprat ataupun koprat image saja yang kita ada ya. Mana yang kita mau? Image koprat ataupun ahli koprat? Ahli koprat, betul tidak? Ya, kalau dulu koprat-koprat ini tiada lah, musim saja itu tiada koprat adalah kan. Ya, tapi hari ini ya kita cerita tentang koprat ini orang kaya. Kalau dulu barangkali panggil toke, betul tidak? Ya, itu toke, itu toke, bukan taiko, toke ya. Jadi kita sebenarnya ya melihat peluang ini untuk menjadi seorang yang berjaya. Kenapa? Kita melihat ramai orang yang berjaya dalam industri ini. Kalau mungkin satu orang barangkali fuluk dia bilang itu ya. Tetapi kalau ramai orang yang berjaya, kalau kita lihat di Alken, kita tahu kita sudah mencecah hampir 70 orang yang mencapai MCCM ya. Di Sabah pun sudah ada 5 orang, betul tidak ya? Di Sabah siapa yang belum kenal siapa MCCM dia ya? Bakal MCCM pun ramai ya. Jadi ini sebenarnya adalah bukti dia. Kalau masih percaya dengan apa yang kita nampak, percayalah, betul itu ya. Tetapi kalau nampak pun tidak percaya, apa boleh buat? Tunggulah itu malaikat turun ya. Betul itu, dan dia cakap babarok, oh iya. Tapi kalau dia sudah sama kita, lain tempat sudah kita itu ya. Jadi semakin besar rangkaian, semakin tinggi kita punya pendapatan, betul tidak? Sebab pendapatan itu datang daripada rangkaian ya. MLM suatu sistem memfranchise manusia melalui satu rangkaian. Dia bermula daripada kita. Kita adalah 001 ya. Jadi kalau kita bermula dengan kita dan kita ada jaringan rangkaian yang besar, itulah yang akan menjana kita punya pendapatan itu ya. Jadi industri MLM mengambil kebaikan perniagaan franchise dalam masa yang sama, mengabaikan kelemahannya dan berniaga sendiri ya. Yang lemah kita bantu, yang kuat membantu yang lemah ya. Jadi ini sebenarnya adalah satu kerja bergotong royong ya, bergotong royong, sama-sama senyum ya. Kita berusaha ya, kita bekerja sama ya. Ini adalah apa yang dimaksudkan dengan sama-sama mengabaikan kelemahan kita itu ya. Mungkin kita tidak berapa bagus, tetapi ada upline kita yang boleh memberi kita bimbingan ya. Jadi industri MLM ini mengambil kebaikan perniagaan franchise dalam masa yang sama, mengabaikan kelemahannya dan berniaga sendiri ya. Kita ada upline ya. Jadi bagi franchise biasa ya, pertumbuhan dia adalah mendatar ya. Franchise biasa ini seperti apa ya? Banyak contoh kan franchising biasa, 7-Eleven lah ya, KFC lah ya,
atau dan sebagainya. Ya, jadi siapa yang di sini yang mau tajak kawan di Keningau untuk mau buka satu kedai 7-Eleven? Ada? Lepas itu yang di Keningau lagi itu saya mau tajak di Nabawan, buka lagi 7-Eleven di Nabawan. Dari Nabawan pergi Sepulut mau buka 7-Eleven. Dari Sepulut pergi Simatua, tembus pergi Tawa. Wih, sudah ada. Berjumpa pula. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah satu perkara yang bukan mustahil, tetapi suatu perkara yang bukan mudah, ya. Bagi pemasaran rangkaian, ya, atau pertumbuhan yang berlipat ganda ini adalah suatu yang boleh kita lakukan, ya. Sebab saya sudah ada rangkaian sedia ada, ya. Hari ini kita sangat panas dengan konsep 321, betul? Siapa yang belum lagi mendengar konsep 321? Boleh angkat tangan. Dia punya api belum berapa besar itu, ya. Dengar dengan orang yang sudah dengar plan 321, dia punya api merak tuh di belakang, ya. Dia bilang sebab dia mau keluar sudah, ya. Semalam saya berkongsi 321, saya sendiri terbakar, ya. Susah saya tidur, saya takut sudah tidak boleh bangun dari pagi, ya. Tapi apapun, ya, ini adalah pemasaran berangkaian, ya. Jadi dalam sistem 321 itu, ya, kita bermula berapa? Kalau saya mau tajak 3 orang, coba berdiri, ada 3 orang yang mau ikut saya. Saya sudah MCCM tahu. Ada 3 orang yang berdiri, coba berdiri 3 orang, 3 orang saja, 3 orang saja. 1, 2, 4 orang sudah banyak juga mau ikut. Betulkah itu di luar sana? 3 orang saja, siapa ikut saya? Oke, yang 3 orang yang berdiri saja, berdiri. Yang 3 orang, siapa mau ikut di belakang 3 orang? Yang di belakang lagi ikut, semua ikut, yang sini tidak mau ikut. Ya, berdiri 3 orang, di belakang 3 orang, coba, ya, berapa lama? Coba, di belakang lagi ikut 3 orang, semua ikut. Ujung sana, coba yang 1 orang, di belakang dia ikut 3 orang. Siapa yang tidak berdiri tidak ikut itu tidak jadi MCCM, ya. Jadi macam mana? Luar biasa kan tidak? Sekejap saja, betul tidak? Betulkah tidak? Ya, 3 saja, 1, 3 lagi, saya pun tidak tahu lah. Ya, bulan pertama sudah dapat 34 ringgit, bulan kelima sudah 14.000, bulan ke-6 sudah 40.000. Mau atau tidak? Saya punya upline MCCM, saya bisa bilang, kalau 40 tidak mau, bagi 2, 20, masih besar kah? Besar lagi. Tidak mau lagi, bagi 2, 10.000, masih besar kah? Besar. Tidak mau juga, 10.000 bagi 2, 5.000, masih besar kah? Masih besar juga. Tidak mau lagi, dia bilang bagi 2, 2.500, masih besar kah? Besar lagi. Tidak mau lagi. Kalau bagi 2 lagi 2.500, masih ada 1.250. Tidak mau lagi. Kalau tidak mau, tersebutlah, dia bilang. Ya. Jadi sebenarnya itulah peluang kita di sini. Peluang kita di sini sebab dia akan membesar. Ya, jangan takut semua orang sudah masuk. Ya, kalau yang kita takut ialah orang yang belum masuk itu nanti dia termasuk, ya. Tapi sama juga itu. Ya, 10 tahun yang lalu saya dengar, saya pun sama juga itu. Ya, tidak pasti. Betulkah ini? Ya, ada orang yang bagi saya satu cabaran. Dia bilang, Andrew, kalau kau boleh berada di sini 5 bulan, bagus sudah itu. Saya sudah sampai 5 bulan, tunggu 1 tahun habis tuh. Ya, saya sudah 1 tahun, tidak lama itu, 2 tahun habis. Ya, lama-lama siapa yang habis? Dia yang habis. Kenapa? Dia mau cari saya sudah. Tapi bila dia jumpa saya, susah juga, dia bilang, kenapa? Kau sudah duluan, Mbah. Ya, kau dari mana itu? Dari Papar. Wah, habislah orang Papar. Ya, berapa juta kah penduduk di Sabah ini? Ya, lebih kurang 3 juta, betul tidak? Ya, rasa-rasanya dari penampang, angkat tangan. Nah, dari penampang, angkat tangan lagi dari penampang. Nah, jadi habis sudah orang penampang. Ya, dari Minintot sebelah saja ada. Nah, Kando Poyo.
dari Luyang sini ada. Ada kita punya DCM Crown Raja David Eng saja. Itu pun dia tinggal di Luyang, dia dari Kunak tuh. Ya. Jadi sebenarnya bila kita bercerita tentang peluang ini, bukan semua orang nampak, betul tidak? Bukan semua orang nampak, ya. Dan kejayaan itu datang daripada apa? Peluang, ya. Pakar bilang kejayaan itu datang daripada peluang. Jadi hari ini sebenarnya ramai, ya, sudah ramai para pakar yang menyatakan bahwa seandainya mereka diberi peluang untuk, ya, memulakan kerjaya yang baru, ya, ramai yang menyatakan bahwa mereka akan melakukan industri MLM, ya. Jadi antara mereka yang menyatakan ini adalah seorang jutawan bilioner yang bernama Donald Trump, ya. Dan ramai lagi para pakar yang menyatakan sokongan mereka terhadap industri ini boleh membawa kejayaan, ya, seperti Berkshire Hathaway semua ini, ya. Siapa lagi? Robot Kawasaki, betul tidak? Robot Kiyosaki, ya. Pernah baca buku semua ini, ya? Dr. Paul Pilzer, ya, wellness industry dia, ya. Mereka ini sebenarnya sudah, ya, menganggap bahwa industri ini adalah industri yang paling berpotensi, ya. Jadi hari ini sebenarnya kita berada dalam industri yang paling berpotensi, ya. Hari ini kita boleh melihat ramai orang yang berjaya. Jadi apa yang perlu kita buat? Ikut saja. Sebab industri MLM ini adalah industri di mana apa yang kita perlukan hanyalah menduplikasi saja. Betul tidak? Ya. Jadi saya masih ingat sampai hari ini, ya, MC Sam Sengkomeng, ya, selalu bercakap, dia bilang di Elken tiada orang gagal, ya, tetapi dalam perjalanan ramai orang yang berputus asa. Jadi jangan berputus asa, ya. Saya ikut jejak langkah upline saya MCCM Service dari dulu sampai sekarang, ya. Memang, ya, banyak cabaran, rintangan, ya, tetapi ini adalah hidup, ya. Kita akan terima itu, ya. Jangan menganggap bahwa saya ada punya cabaran yang banyak di Elken, di luar sana tiada cabaran. Sama saja itu. Di dalam sini, di luar sana cabaran juga, ya. Seperti, ya, motivasi, cara memotivasi Mr. Gunn, ya, beberapa tahun dahulu tidak berada di Elken karena kutuk. Berada di Elken pun kena kutuk. Jadi mana mau? Kena kutuk di luar atau kena kutuk dalam Elken? Pilihan lah kan. Ya, pulang malam pun kena kutuk. Tidak keluar rumah pun kena kutuk juga. Ya, duduk di rumah saja itu mentua bilang, "Apa punya menantu?" Ya, tiap pandai keluar malam. Betul tidak? Betul kan tidak? Ya. Tetapi yang selalu lambat pulang tuh apa yang menantu, ya, lambat pulang macam tidak ada rumah, betul tidak? Begitu saja, ya. Jadi perjalanan hidup ini sebenarnya adalah perjalanan untuk, ya, masa depan kita, ya. Seperti perkongsian, ya, CCM Charles dia bilang hidup ini adalah satu perjalanan, bukan satu destinasi, ya. Ini saya rasa adalah satu perkara yang betul, ya, yang kita harus, ya, lakukan. Ya, sebab kalau perjalanan kita itu, ya, perjalanan kita itu betul, maka kita akan mencapai satu destinasi yang betul dalam hidup ini, ya. Jadi pemasaran berangkaian, ya, inilah sebenarnya industri kita, ya. Jadi MLM satu perniagaan mengenai duplikasi saja, ya, kita ikut saja, ya. Sistem yang terbukti berkesan, ya. Saya ikut apa yang dinyatakan, yang dinasihatkan oleh upline saya. Saya buat apa yang saya rasa dia buat, yang saya boleh buat, ya. Dan saya pun mencapai apa yang dia capai juga. Tidaklah 100%, tetapi 0,5% pun sudah cukuplah daripada 100%. Ya, inilah sebenarnya yang perlu kita lakukan, ya. Sistem yang terbukti berkesan, tiada keperluan prasyarat, ya. Tiada resiko tetapi pulangan yang lumayan, ya. Semua kita boleh berjaya dalam industri MLM ini, ya. Dan tiada prasyarat, ya. Sama ada kita mau atau tidak saja, bukan boleh atau tidak, ya. Kalau bercerita tentang mau ini saya rasa semua kita mau, ya. Tetapi masalah dia yang menghalang kita ialah kita mengatakan tidak boleh,
Ya, kita berpikir terlalu banyak sebelum bertindak. Ya, kita punya Vice President Mr. Ho selalu cakap, bertindak sambil berpikir. Ya, kalau buat salah kita terus perbetulkan. Ya, tidak ada orang yang melakukan ya 100% betul. Kalau semua 100% betul, itu satu yang luar biasa itu. Ya, kita akan belajar daripada kesilapan kita setiap masa. Ya, saya melakukan banyak kesilapan dalam hidup. Saya tahu. Tetapi sebagai seorang insan yang biasa dalam dunia ini, ya, saya juga sebenarnya tidak terdaya keluar daripada cabaran itu. Ya, siapa yang mau cabaran dalam hidup ini? Tiada orang yang mau. Ya, siapa yang sudah terinjak paku itu? Siapa yang mau injak paku? Tidak orang mau, betul tidak? Tetapi apa boleh buat, itu paku sudah di dalam. Ya, jadi tarik pelan-pelan, kasih sembuh dia lah, betul tidak? Ya, hukum saya dengan apa? Paku lagi di kepala, sudahlah dari kaki. Ya, jadi sebenarnya inilah sebenarnya kehidupan. Ya, kita ikut saja. Ya, walaupun banyak cabaran. Ya, sebab tiada risiko tetapi pulangan yang lumayan menanti kita satu hari nanti. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita bermula daripada satu. Ya, kita menajah satu. Tadi kita bermula daripada satu, kita menajah tiga. Lama-lama semua orang pun berdiri di sini untuk menyertai sistem franchising manusia ini. Betul tidak? Ya, jadi satu-satu. Ya, bila sudah ada dua saja satu, kita sudah jadi empat. Ya, empat saja satu sudah jadi 8. Ya, yang 4, yang 8 saja satu 16. Pandai berhenti kah itu? Tidak. Kalau kita dapat tanamkan kefahaman kenapa saya melakukan kerja ini. Ya, jadi kerja ini sebenarnya kadang-kadang jangan kita silap hanya melihat kepada penajaan. Ya, memang penajaan itu penting, tetapi penajaan itu haruslah ya bersama-sama dengan kefahaman. Kenapa saya memerlukan produk yang ada dalam syarikat ini? Ya, those were the days. Ya, bila kita bercerita, makanlah itu produk, kau akan bagus. Hari ini orang tanya, kenapa dia bagus? Betul tidak? Kalau dulu kau cakap bagus sudah laku. Ya, mungkin pukul gong sikit tong 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 tong. Bagus semua pendatang sudah. Hari ini kita akan tanya, bagaimana, kenapa, ya, berapa lama saya makan baru saya punya gout hilang. Boleh jawab? Ya, jadi itulah hari ini kita menekankan kefahaman. Biarkan kita menekankan kefahaman tentang konsep kesehatan yang selalu kita kenali dengan MRT. Ya, jadi kita akan terus menajah, ya, dan apabila kita mencapai angka 409 itu, kalaulah setiap orang itu ya berbelanja 100 ringgit, ya, kita pun sudah berapa dapat, ya, jualan dia lebih kurang 400.000. Kalau 10% saja dari situ, ya, kita mendapat income itu, kita sudah mencapai 40.000. Ya, jadi industri MLM adalah industri abad ke-21, mempunyai status sama dengan industri profesional yang lain. Jadi kalau hari ini kita menganggap bahwa saya adalah orang yang mempunyai sikul yang tinggi, saya tidak layak berada di sini, angkat tangan. Di belakang sana sebenarnya ramai pra profesional yang mempunyai pendidikan tinggi pun ada di sini juga. Sebab ini bukan tempat orang yang ada sekolah, tiada sekolah. Ini adalah tempat di mana orang yang pikir dia boleh berjaya dalam hidup. Ya, inilah sebenarnya industri yang memberi peluang kepada semua, tidak mengira bangsa, agama kah, hitam kah, putih kah, tinggi kah, rendah kah, ya, ada sekolah kah, apakah, tiada. Yang perlu di sini ialah bagi mereka yang mau berjaya. Ya, jadi tepukan kepada Anda semua. Jadi jangan kita merasa kecil apabila kita merasakan bahwa kau buat Elken, sudah lama saya buat, saya pun tidak ada juga. Banyak itu yang gagal itu, dia nampak dia kasih tinggu kita orang yang gagal. Yang berjaya dia tidak berani kasih tinggu. Ya, ya, yang berjaya dia berjaya karena dia begini, ya, dia berjaya karena dia begitu, ya. Tetapi yang gagal, begitulah itu, tidak boleh buat. Semacam saya lah, kan? Oke? Jadi menurut ramalan
buku The Megatrend yang ditulis oleh John Naisbitt di sini. Masa depan adalah kepunyaan pemasaran pertumbuhan berlipat ganda. Jadi Anda berada dalam industri yang betul ya. Pengarang buku Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki, industri yang paling berpotensi dia kata ialah MLM ya. Pengarang buku Copycat Marketing 101 Burke Hedges, pasaran berangkaian adalah aliran masa depan. Jadi sebenarnya kita sudah berada ya dalam aliran yang depan pada hari ini ya. Jadi jumlah jualan industri MLM pada 2002 ya, ini 2002 berapa? US dollar 85,58 billion ya. Ini adalah mengikut sumber daripada Persatuan Jualan Langsung Sedunia ya. Jadi satu angka yang bukan kecil ya, yaitu pada tahun 2002 ya. Jadi kalau kita lihat ya kedudukan kita pada hari ini ya, kita berada pada kedudukan yang ke-13 ya di dunia. Ya, jadi bangga ke tidak? Ya, dan kita berada pada kedudukan yang keempat di Asia kalau saya tidak silap. Ya, jadi ini adalah suatu kedudukan di mana ia memperlihatkan peluang ini dapat memberi kejayaan kepada kita. Ya, jadi kelebihan pasaran berangkaian, industri paling berpotensi ini tidak tertakluk kepada keadaan ekonomi. Ya, hari ini ekonomi bagus ke tidak? Ada yang bilang bagus, ada yang bilang tidak. Bagi mereka yang tidak kerja, yang malas, sebenarnya ekonomi dia selalu tidak bagus. Ya, tetapi kalau kawan dia itu mempunyai ekonomi yang bagus, dia pun ekonomi bagus juga. Tidak ikut kawan saja, betul tidak? Ya, tetapi ya hakikat dia, kami bermula ya pada tahun 1998. Ekonomi pada ketika itu memang teruk sekali. Ya, apabila ekonomi teruk sekali, apa bisnis pun tidak ada harapan, betul tidak? Ya, kalau jual pun tidak ada orang beli. Itulah keadaan dia. Tetapi ya kalau kita lihat graf peningkatan jualan serikat Elken, dia tidak pernah turun pun ya. Dia mungkin ya turun sedikit tetapi masih juga naik ya. Hari ini kita boleh melihat ya jualan Elken yang makin lama makin hari makin lama makin naik. Itulah hari ini kita mempunyai cara bergambar begini. Apa itu? Bukan tahan, itu adalah menuju ke mencapai jualan 55 juta pada bulan yang akan datang ini ya. Jadi tepukan kepada serikat Elken ya. Dan hari ini kita boleh melihat ya ramai jutawan yang dilahirkan di Elken ya, ramai. Jadi kita mau jadi orang jutawan di Elken ke tidak? Mau ya, mau, tapi mesti berusaha ya. Jangan jadi mimpi mau terbangun nih saya jutaan kah, belum lagi tidur lagi balik ya. Oke, satu perniagaan yang mempunyai peluang keemasan yang tertinggi untuk semua lapisan masyarakat ya. Jadi inilah sebenarnya peluang kita. Elken telah berjaya melahirkan lebih daripada 70 MCCM dalam masa 57 MCCM dalam masa 8 tahun saja ya. Jadi untuk berjaya dalam MLM, Anda harus membina satu rangkaian yang besar. Ini adalah syarat dia ya. Menurut Vice President kita ya, walaupun ya produk serikat itu banyak ya, jualan kita tidak akan bertambah. Yang membanyakkan jualan sebenarnya ialah rangkaian kita yang besar itu, barulah kita punya jualan itu akan bertambah ya. Jadi untuk berjaya dalam MLM, Anda harus membina satu rangkaian yang besar ya. Jadi kaidah pembinaan yang paling berkesan menduplikasikan satu sistem yang mudah dan berkesan ya, satu sistem yang mudah dan berkesan. Tetapi disinilah kita berhadapan ya dengan perkataan susah senang, susah senang, susah senang ya. Sebenarnya menurut pakar, perkataan susah dan senang ini hanyalah perkataan saja. Sebab ya sebenarnya apa benda yang susah kalau kita tahu, dan apa benda yang senang kalau kita tidak tahu ya. Sebenarnya satu perkataan saja ya. Jadi jangan kita takut dengan susah, karena dia akan jadi senang apabila kita tahu ya. Jadi inilah hakikat dia. Kita perlu belajar, terus belajar, walaupun umur sudah berapa jangan peduli, yang penting belajar. Boleh? Boleh? Oke, bagi tepukan ya. Mengambil tindakan yang berterusan untuk berkongsi dengan orang lain. Inilah tindakan kita. Berkongsi, 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 dan terus berkongsi ya. Jadi manusia mempunyai prasyarat semula jadi untuk melakukan rangkaian. Prasyarat dia ialah semua orang mempunyai rangkaian yang sedia ada. Siapa yang
tidak ada rangkaian yang keluar meletup dari bambu, dia bilang tuh. Semua kita ada bapak, ada nenek, ada apa lagi? Datuk. Lepas datuk apa lagi? Moyang. Lepas moyang sayang. Ya. Oke, kita semua sudah ada itu rangkaian, betul tidak? Ya. Jadi terpulanglah sebenarnya kepada kita ya untuk ya menjadikan mereka ini satu rangkaian dalam industri MLM bersama dengan Elken ya. Sifat semula jadi gemar berkongsi sesuatu yang bermanfaat dengan orang lain. Ini adalah suatu sifat yang semula jadi ya. Kebanyakan kita sebenarnya setiap hari berkongsi ya. Siapa yang dalam 1 minggu 2 hari saya jadi berkongsi? Yang 4 hari itu dia besok kalau mau cerita saya ya. Hari-hari kita berkongsi, betul tidak? Ya, kalau saya dulu saya suka duduk di kedai kopi. Apa saya buat? Kongsi juga. Kongsi apa? Kongsi tentang Manchester United. Ya, dia menang, dia kalah. Bila dia menang, saya senang hati. Bila dia kalah, saya susah hati. Saya pikir balik apa yang saya dapat. Ya. Jadi hari ini sebenarnya kita coba tukarkan ya. Kita punya cerita itu ya. Bercerita tentang Kington. Baguskah Kington? Iya, baguskah kita memberi kepahaman kepada orang lain? Bagus, kita berkongsi. Ya, kita mempunyai banyak lapor balas. Jangan takut. Ya, jangan takut bercerita sesuatu yang benar. Ya, kita berdiri di atas kebenaran kita. Ya, walaupun orang nampak kita macam dokter saja, apa boleh buat? Ya, kalau dokter tiada, dokter kasih tahu kita apa mau cakap? Kita boleh cakap ke tidak? Ya, jadi hari itu 13 bulan Agustus, Dr. Robert Slovak ada datang di sini. Dia cakap, jadi mau panggil dia cakap di kampung ya, kita boleh bawa apa dia cakap, betul tidak? Tapi janganlah cakap saya bilang saya cakap menurut pakar cakap ya. Ini yang kita selalu gunakan apabila kita berkongsi. Jadi gemar berkongsi sesuatu manfaat ya kepada sesama kita ya. Jadi Anda hanya perlu kelebihan semula jadi ini untuk berjaya dalam MLM ya, untuk berjaya dalam MLM ya. Kalau tidak suka berkongsi, apa boleh buat ya? Ada siapa di sini yang tidak suka berkongsi? Wah, bagi tepukan. Semua suka berkongsi ya. Berkongsi ini bercerita ya, bukan kongsi apa ya, kongsi cerita ya. Jadi diharapkan sifat duplikasi satu sistem yang mudah dan berkesan ini ya, ramai orang telah berjaya mencapai kejayaan ya. Jadi ini adalah sesuatu yang nyata ya. Ramai yang terbukti berjaya mengembangkan pernikahan Elken mereka ke tahap antarabangsa ya, serta memperoleh kejayaan untuk generasi mereka ya. Hari ini kalau kita mempunyai rangkaian di Brunei ya, kita akan berjaya juga di Brunei ya. Kita boleh membuka rangkaian kita di Singapura ya. Kita boleh membuka rangkaian kita di Thailand, di India ya, di mana lagi? Di Indonesia. Ya, kita punya Bapak di CM Ibrahim Tua sudah ada rangkaian di Jakarta. Ya, tidak tahu sudah bertumbuh kan tidak. Tetapi dia pastinya akan datang di sana untuk kasih kembang dia. Ya, tepukan kepada di CM Ibrahim Tua ya. Technical problem. Oke ya, jadi ramai yang terbukti berjaya mengembangkan pernikahan akan mereka ke tahap antarabangsa serta memperoleh kejayaan untuk generasi mereka. Jadi tahukah Anda nilai Anda setelah berjaya di Elken? Ya, coba kita lihat di sini ya. Andaikan ya seorang graduan college ataupun university berumur 20 tahun bergaji 10.000 ya, kerja 8 jam sehari 40 minggu setahun selepas ditolak. Ya, selepas ditolak 12 minggu cuti awam ya dalam tahunan ya. Masa bersara selepas bekerja untuk 40 tahun ya. Jumlah bekerja sebenarnya 8 jam sehari, 5 hari seminggu, 40 minggu kali 40 tahun 64.000 jam kita kerja. Wih, banyak jam ya. Jadi jumlah juga ganjaran keuangan ya ialah kalau ya gaji kita 10.000 sebulan kali dengan 12 bulan kali dengan 40 tahun sebenarnya kita akan dapat 4,8 juta ringgit setelah bekerja selama 40 tahun. Ya, banyak kan tidak? Banyak kalau itu adalah gaji yang kita simpan. Tapi kalau gaji yang kita makan macam mana? Habis juga kan? Ya, jadi pendapatan sejam kalau kita lihat ya
4,8 juta ini dibahagi dengan 64.000 jam. Sebenarnya 1 jam harga kita Rp75 sahaja, ya. Jadi kalau kita bandingkan sebagai seorang pengedar Elken, komitmen 5 tahun bekerja 3 jam sehari, 7 hari seminggu, 50 minggu dalam setahun, ya. Selepas ditolak 2 minggu cuti, apa yang kita dapat? Apabila kita mencapai CCM, ya, selepas komitmen 5 tahun, ya, Anda mulai meraih pendapatan bulanan lebih kurang 30.000 satu bulan, ya. Jumlah jam Anda dedikasikan dalam pernikahan Elken sebenarnya 3 jam sehari dalam 7 hari seminggu selama 50 minggu, ya. Itu 5 tahun, ya. Kita ada 5.520 jam. Jadi ganjaran keuangan Anda selepas 40 tahun, ya, ialah 30.000 sebulan, ya, kali dengan 12 bulan, 40 tahun hanya 14 juta, ya, 14,4 juta. Tetapi pendapatan sejam di Elken, jumlah pendapatan selama 40 tahun, jumlah dibagi dengan jumlah jam bekerja, berapakah kita dapat, ya? 14,4 juta dibagi dengan 5.250 jam, kita dapat 2.740 sejam. Besar kan tidak? Jadi hari ini kita ingin melihat, ya, nilai tradisional sejam bekerja berbanding dengan nilai sejam di Elken. Mana yang kita mau? Rp75 sejam ataupun 2.740 sejam? Saya rasa orang yang menjawab 75 itu sebenarnya mungkin main-main sajalah, ya. Yang nyata kita mau yang besar setiap jam, betul tidak? Ya, jadi faktor penting ialah memiliki kejayaan dan syarikat MLM yang benar. Ya, kunci kejayaan atau kegagalan dalam industri MLM ini sebenarnya ialah, ya, memilih syarikat yang salah. Ya, jadi saya merasakan pada hari ini, ya, kita semua berada dalam industri yang betul, ya, dalam syarikat yang terbukti. Ya, jadi adalah harapan kita semua bahwa melalui industri MLM bersama dengan Elken, ya, kita akan dapat, ya, mempunyai ataupun mencapai kejayaan yang cemerlang pada hari esok, ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, mengapa harus Elken, ya, menjadi pilihan utama, ya? Ini akan kita sama-sama, ya, pahami, ya, dalam topik seterusnya, ya. Apapun, ya, saya juga sebelum turun di sini ingin mengucapkan terima kasih, ya, karena kita dapat sama-sama meluangkan masa untuk berada dalam dewan pada hari ini, ya. Dan kalau ada kata-kata yang tidak begitu bagus dalam telinga, ya, anggaplah itu adalah saya hanyalah manusia biasa, ya, itulah kekurangan saya, tetapi yang baik itu semuanya daripada Tuhan, ya. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada mereka, ya, yang telah menyokong saya selama ini, ya. Terutama sekali, ya, kita punya MMC, ya, kita punya para pemimpin Elken di Sabah, ya, dan di seluruh Malaysia, ya. Kita akan pasti berjumpa di puncak kejayaan. Thank you.